Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Inco, kelima Tins, keenam Antam, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks sesi awal pembukaan sempat di zona hijau, tapi kemudian langsung tertekan dan tutup di harga 5.964, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat transaksi hari ini masih seperti minggu-minggu lalu, masih di bawah 10 triliun, hari ini di 9,6 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net sell di 216 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali membuat candle merah setelah kemarin hari Jumat minggu lalu membuat candle hijau dengan bentuk hammer. Hari ini hampir menutup gap ya. Gapnya ada kecil ini di 5.946 sampai 5.944. Low hari ini ada di 5.955. Jadi untuk besok skenario-nya bisa aja IHSG membuat ekor dulu koreksi sampai area menutup gap ini di 5.946, kemudian dia rebound. Bisa seperti itu ya, karena IHSG juga mulai menyempit ini. Jadi ya kemungkinan besok masih bisa koreksi dulu di sesi awal. Semoga skenario-nya ya seperti saya bilang tadi menutup gap dulu baru IHSG rebound dan bisa tutup di atas harga penutupan hari ini. Harga penutupan hari ini ada di 5.969 ya, semoga bisa tutup minimal di 5.990 atau ya bisa di 6.000. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya cukup mudah ya. Kalau IHSG naik cuma 0,5%, saya rasa bisa. Dan ya semoga besok ekornya aja menutup gap terus naik, jangan sampai membuat candle tutupnya lebih bawah dari harga hari ini ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Semoga besok seperti skenario saya tadi dan bisa kembali rebound, dan minggu ini IHSG bisa kembali lagi menguji resistennya di 6.100 sampai 6.140. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,82% ke harga 600. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco ini terlihat malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco hari ini koreksi dengan volume kecil dan tutup pas di 600. Ya kemungkinan ini koreksi wajar karena indikator MACD masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya. Volume hari ini kecil saat koreksi. Jadi ada potensi besok kembali rebound. Tapi perlu hati-hati bagi teman-teman yang punya Medco di harga bawah. Misalnya besok candlenya turun dari 595, mending profit taking aja. Misalnya turun ke 5.090, profit taking aja ya. Tapi itu disesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu juga nggak mau profit taking ya boleh-boleh aja, tapi harus siap misalnya skenario-nya di bawah Medco dulu turun ke daerah 580 sampai 555. Jadi bisa dikatakan kalau besok candlenya tetap merah dan tutup di bawah 590 ya bisa dikatakan Medco false breakout dan ya arahnya ke support lagi di area 550 sampai 560. Seperti itu untuk Medco. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besok kalau market mendukung Medco rebound, semoga aja ya. Seperti itu untuk Medco. Kalau dilihat histori sebelumnya ya harusnya cukup aman Medco kalau bisa confirm breakout 600-nya ini. Jadi kalau sudah 3 candle di atas 600 bisa dikatakan Medco confirm breakout dan arahnya ke terdekat 650 dan bisa kembali menguji resistance sideways di area 700 sampai 720. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang di hari ini ditutup di harga 342 sama harga penutupan pada hari Jumat
pada hari Jumat Elsa naik 3%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa juga pelan-pelan mau naik dan coba menguji 350. Hari ini volumenya biasa aja ya. Lebih besar volume saat Elsa rebound di hari Jumat. Jadi untuk besok semoga market mendukung Elsa bisa breakout 350. Tapi juga tetap perlu hati-hati nih yang punya dari bawah. Candle doji atau hammer terbalik di area bisa dikatakan dekat resisten ini sinyal kurang bagus juga bisa. Karena bisa aja Elsa besok melanjutkan penurunan. Kalau Elsa melanjutkan penurunan ya arahnya kembali ke area support di 330 sampai 326. Karena Elsa sudah di area bisa dikatakan dekat pucuk. Lebih bagus Elsa ini kalau kompim breakout dari 350. Potensi arah ke 380 bahkan bisa ke 430. Jadi mending Elsa ini wait and see aja dulu, beli buy on breakout atau tunggu di area bawah ini ya, di area supportnya di 330 sampai 320. Boleh nggak kalau beli di area pertengahannya? Boleh aja, cuman cut lossnya cukup dalam. Kalau beli di harga sekarang ya target cut lossnya di 320 sampai 318, sekitar 6 sampai 7%. Target profitnya terdekat aja nih karena 350 menjadi kuncinya. Kalau kompim breakout bisa lanjut ke 380. Tapi kalau gagal breakout ya arahnya bisa berbalik arah ke bawah lagi. Jadi kalau saya pasang target terdekatnya aja 350 ya sekitar 2,6%. Jadi risknya lebih besar daripada reward. Boleh nggak kalau cut loss disesuaikan dengan risk rewardnya? Misalnya cut lossnya di 2,6% ya di 330 ya kemungkinan ke trigger dan ya bisa ada pantulan. Jadi sayang kalau mengikuti seperti ini. Kalau risk rewardnya harus 1:1 atau seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Semoga minggu ini bisa kompim breakout dulu 350 biar lebih aman. Jadi arahnya bisa lebih ke atas. Indikator MACD sudah membentuk golden cross bahkan dari tanggal 16 April. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume masih biasa aja ya. Nunggu nih. Lihat besok kalau bisa breakout, volume meningkat ya bisa terindikasi sinyal yang bagus. Elsa kompim breakout. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada MDKA yang hari ini naik 3,08% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MDKA biasa aja ya, tapi terlihat satu broker JP Morgan net sell atau distribusi di 121.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA setelah kemarin membuat candle rejection supportnya 2240, hari ini melanjutkan kenaikan, sempat menguji resistennya di 2370 sampai 2380 namun gagal dan MDKA tetap tutup di bawah. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat, potensi MDKA masih bisa untuk besok menguji lagi 2370 sampai 2380 resistennya ini. Dan juga terlihat MDKA di 19 April sempat gagal breakout EMA 60-nya ini dan MDKA turun dalam, tapi kemudian sempat hampir breakdown 2240 supportnya ini tapi membuat candle rejection. Jadi sudah 3 kali MDKA membuat candle rejection di area supportnya 2240. Jadi ya bisa dikatakan 2240 itu support kuat MDKA untuk saat ini. Nah, untuk kedepannya MDKA kalau gagal breakout 2380 kemungkinan besar dan bisa dipastikan MDKA akan bergerak sideways
di range harga supportnya 2240 ini dan resistennya 2380. Jadi harga sekarang sudah di area pertengahan, mending wait and see aja dulu, tunggu koreksi atau nunggu MDKA breakout baru beli. Bisa seperti itu ya, tapi kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko dan strategi Bapak Ibu masing-masing ya. Karena beli di harga sekarang juga bisa ada potensi profit, cuman risknya lebih besar. Kalau skenario profitnya nggak dapat ya kemungkinan MDKA koreksi dulu, dan koreksinya ke bawah. Kalau ke area support, downside-nya ya cukup dalam, sekitar 4%. Mending nunggu di bawah sekalian, atau ya nunggu MDKA ini breakout baru beli. Karena kalau MDKA ini confirm breakout, arahnya masih sangat panjang perjalanannya, bahkan bisa sampai 2850. Jadi upside-nya dari harga sekarang masih potensi sekitar 18% ya, nunggu breakout aja belinya. Tapi ini disclaimer on, disesuaikan dengan profil resiko dan trading plan masing-masing. Seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Inco yang di hari ini naik 3,85% ke harga 4.310. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco setelah 3 hari nggak membuat low, baru akhirnya hari ini dia rebound. Tapi tetap perlu hati-hati sebelum Inco bisa kembali ke 4.350. Itu belum aman, karena masih bisa potensi ini membentuk pola dead cat bond. Dia turun terus naik, kalau gagal breakout 4.340 bisa aja seperti ini nanti Inco ya. Tapi kalau dilihat dari volume ya kemungkinan masih bisa lanjut untuk besok. Indikator MACD juga minggu lalu hampir dead cross, hari ini kembali golden cross, garis biru mengarah ke atas lagi dan menjauhi garis merah bar chart di atas 0, kembali terbentuk dan lebih tinggi dari bar chart sebelumnya. Volume meningkat ya, sepertinya Inco masih bisa lanjut, semoga market mendukung. Dan Inco masih sideways, range sideway-nya itu yang idealnya memang di 4.300 sampai 4.800. Jadi seperti itu untuk Inco. Yang punya dari daerah atas, yang penting sabar aja dulu. Inco masih potensi ke atas, dan juga seperti yang saya bilang, mungkin 3 sampai 6 bulan ke depan potensi Inco masih bisa kembali minimal ke 5.574. Ini kemungkinan besar bisa disentuh. Yang penting sabar. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Semoga besok bisa melanjutkan kenaikan. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini naik 2,53% ke harga 1.620. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS pelan-pelan akhirnya mampu breakout, yakni hampir 2 minggu pelan-pelan naik dari bottomnya 1.500 sampai 1.620. Jadi cukup bagus untuk TINS, yang penting nggak false breakout. Tapi kalau dilihat dari volume, ini kemungkinan confirm, tapi tetap ada resiko untuk false breakout kalau besok atau lusa kembali koreksi dan tutup di bawah 1.600. Jadi kalau TINS ini koreksi atau false breakout, ya kemungkinan sama seperti analisa saya sebelumnya, TINS akan bergerak sideways di range harga supportnya 1.500, resistennya 1.600. Tapi beda cerita kalau TINS confirm breakout, potensi arah TINS akan bergerak di area supportnya 1.600, resisten terdekat 1.800, dan resisten keduanya atau target price keduanya 2000 untuk TINS. Ya, seperti itu aja untuk TINS. Indikator MACD juga membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya semoga besok
Tins bisa melanjutkan kenaikan dan bisa minimal tutup di atas 1650. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang hari ini naik 3% ke harga 2390. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy dan hari ini nilainya cukup signifikan di 100 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Antam diakumulasi oleh JP Morgan 200.000 yang jual tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum kita ke teknikal Antam, kita akan lihat dulu harga nikel. Terlihat nikel di tanggal 23 April rebound dan naik 2,41%. Hari ini nikel juga naik kembali dan membuat gap, dan terlihat juga harga Antam ya hari ini naik dengan ini. Kalau geser sedikit, hari ini Antam juga naiknya dengan membuat gap. Jadi perlu hati-hati, walaupun terlihat Antam sudah membuat support barunya atau support minornya di area 2300 ya. Ini menjadi supportnya sekarang. Tapi perlu hati-hati ya, karena Antam ini sudah di dekat area bisa dikatakan resistennya 2400 sampai 2450. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita hapus dulu. Nah, ini jadi support minor Antam sekarang 2300. Nah, Antam bergerak di area sempit juga ya. Dari support minornya ke atas ya lumayan juga di 5%, jadi ya ada peluang lah. Kalau cari 3-5% ya dapat di Antam dalam seminggu kemarin dan minggu ini. Kalau beli kemarin di bawah juga hari ini sudah profit lumayan kan di 3%. Jadi cukup bagus Antam ya. Semoga mampu breakout. Tapi ya perlu tetap hati-hati ya, karena Antam ini udah di area pucuk. Jadi ya perlu waspada. Yang baru mau beli ya mending wait and see aja dulu. Tunggu Antam koreksi atau nunggu confirm breakout 2400. Kalau Antam ini confirm breakout 2400 ya sangat mudah Antam menutup gap di area 2670 ini. Dan juga yang beli dari daerah atas dan belum cut loss, yang penting sabar. Potensi Antam masih bisa dalam 3-6 bulan ke depan kembali ke atas 3000, minimal menyentuh 3000. Dan juga di 2950 ada gap ya. Jadi Antam ini ada dua gap, satunya di 2660 sampai 2670 yang terdekat dan kemungkinan ditutup 1-2 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk Antam. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross. Ini bahkan dari 29 Maret, jadi sudah hampir 1 bulan Antam golden cross. Ya tinggal pelan-pelan lah Antam. Semoga 2100 sampai 2200 ini memang jadi bottom Antam sampai akhir tahun. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pegas yang hari ini koreksi 2,03% ke harga 1205. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Seperti analisa saya sebelumnya ya, waktu itu Pegas masih di area base-nya ini, dan saya bilang potensi Pegas dalam waktu dekat menutup gap, dan benar Pegas menutup gap. Tapi false breakout kemungkinan ya arah Pegas akan kembali mengarah ke support base-nya ini di area 1160. Dan kalau itu di breakdown ya bisa menutup gap di 1120 dan bisa juga sampai ke 1050. Tapi kalau saya lihat Pegas kemungkinan besar akan mempertahankan supportnya ini di 1160. Jadi untuk sekarang mending wait and see aja dulu Pegas. Kalau mau spekulasi buy, tunggu di area 1170 sampai 1180. Jadi tunggu kisaran Pegas masih turun 2% lebih, baru buy aja ya. Cut loss kalau turun dari 1150. Tapi ini disclaimer on,
bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham Pegas. Kalau dilihat indikator MACD memang membentuk golden cross, bar chart di atas nol terbentuk, tapi sayangnya volume Pegas belum kelihatan dan candle teknikalnya juga masih belum bagus ya. Jadi ya mending buy on support, buy on weakness untuk beli Pegas. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Dan kalau Pegas bisa minggu ini kembali ke atas 1200, kemungkinan besar minggu ini atau minggu depan Pegas potensi menutup gap di 1300 dan menguji EMA 200-nya di 1380. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan juga buatkan trading plan-nya beserta chart dan free konsultasi selama berlangganan. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.